Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Metode Pembelajaran Investigation Group dari PJKR 4C yang beranggotakan saya sendiri sebagai Farsianisa Rahayu, lalu ada Jelita Nanda Putri, ada Harvenes Chandra, Lintang Dwi Tio Bismoko, dan Muhammad Aksal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Model pembelajaran investigasi kelompok merupakan model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan topik-topik yang akan dipelajari, bagaimana melaksanakan investigasinya, hingga melakukan presentasi kelompok dan evaluasi. Nah, untuk selanjutnya ada materi tentang karakteristik. Menurut Saran dan Salvin, karakteristik unit investigasi kelompok ada pada integrasi dari 4 fitur dasar, yaitu investigasi, interaksi, penafsiran, dan motivasi intrinsik. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada investigasi. Investigasi dimulai ketika guru memberikan masalah. Di saat melakukan penelitian, mereka cari cara untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa mencari pengetahuan yang mereka peroleh untuk mendapatkan informasi, gagasan, ketertarikan, dan pengalaman yang masing-masing mereka bawa ketika mengerjakan tugas. Yang kedua ada interaksi. Interaksi di antara siswa adalah saling memberikan dorongan, saling mengembangkan gagasan, saling membantu untuk memfokuskan perhatian mereka terhadap tugas, dan saling mempertentangkan gagasan. Menurut Taleb, bahwa interaksi sosial dan intelektual merupakan cara yang digunakan siswa untuk mengolah lagi pengetahuan personal mereka di hadapan pengetahuan baru yang didapatkan oleh kelompok selama berlangsungnya penyelidikan. Yang ketiga ada penafsiran. Pada saat siswa menjalankan penelitian, mereka secara individual berpasangan dan mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Mereka bertemu anggota kelompok untuk bertukar informasi dan gagasan. Bersama-sama, mereka mencoba membuat penafsiran atas penelitian mereka. Yang terakhir ada motivasi intrinsik. Guru mengundang siswa untuk menghubungkan masalah yang akan mereka selidiki berdasarkan keingintahuan, pengetahuan dan perasaan mereka, serta informasi yang mereka perlukan. Yang selanjutnya ada prinsip model cooperative learning tipe group investigation. Dalam proses pembelajaran yang menerapkan model cooperative learning tipe group investigation, peran seorang guru atau pengajar adalah sebagai pembimbing dalam pelaksanaan proses pembelajaran sebagai konselor maupun konsultan dalam membantu mencarikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi siswanya. Menurut Udin S. Winataputra mengungkapkan bahwa dalam kerangka ini, pengajar seyogianya membimbing dan mengarahkan kelompok melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap pemecahan masalah, yang kedua ada tahap pengelolaan kelas, dan yang ketiga ada tahap pemaknaan secara perorangan. Tahap pemecahan masalah berkenaan dengan proses menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang selanjutnya ada tahap pengelolaan kelas, di mana pada tahap ini berkenaan dengan proses menjawab pertanyaan, informasi apa saja yang diperlukan, bagaimana mengorganisasikan kelompok untuk memperoleh informasi. Dan yang terakhir ada tahap pemaknaan. Secara perorangan berkenaan dengan proses pengkajian bagaimana kelompok menghayati kesimpulan yang dibuatnya, dan ada apa yang membedakan seseorang sebagai hasil dari mengikuti proses tersebut. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran investigasi kelompok. Yang pertama, dapat melatih siswa menerima pendapat orang lain, bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Yang kedua, ada membantu memudahkan menerima materi pelajaran. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Yang keempat ada komunikasi yang terjadi antara anggota kelompok dalam menyampaikan pengetahuan serta pengalamannya dapat meningkatkan pengetahuan, hubungan sosial setiap anggota kelompok, dan hasil belajar. Yang terakhir ada penerapan model pembelajaran yang sesuai akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memahami materi pelajaran
mencapai keterampilan proses sains, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model investigasi kelompok. Kelebihan model grup investigasi adalah melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realitas, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Kekurangan model grup investigasi membutuhkan keaktifan anggota kelompok dalam melakukan evaluasi. Peserta yang pasif akan mempengaruhi seluruh kinerja anggota yang lain, sehingga menyulitkan mereka ketika melakukan kegiatan menulis dengan kerja kelompok. Akan mendukung siswa yang malas untuk bergantung pada anggota kelompok yang lainnya. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang kami buat. Di sini ada nama sekolah SMP Sumberjaya 06, Kecamatan Tambun Selatan, Provinsi Jawa Timur, dengan mata pelajaran PJOK kelas 7, materi pokok, materi dasar gerakan kaki dan tangan pada senam. Cepat alokasi waktu ada 1 kali 2 jam pelajaran, 1 kali pertemuan. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu gerak kaki dan tangan pada senam. Yang kedua ada alat media pembelajaran serta sumber belajar. Media pembelajaran ada ruang kelas dan lapangan, sumber belajar, materi buku paket, dan LKS. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Yang pertama ada tentang gerak dasar senam aerobik, yang kedua ada gerak dasar tangan dan kaki dalam senam aerobik. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran, di mana ada kegiatan pendahuluan selama 2 menit. Yang pertama ada melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua ada mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga ada menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya ada kegiatan inti selama 8 menit, di mana orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama ada peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku penunjang lain dari internet atau materi yang berhubungan dengan olahraga senam. Yang kedua ada guru mengajukan pertanyaan dasar seperti apa itu senam aerobik kepada siswa-siswanya. Selanjutnya ada membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di dalam materi ini ada aktivitas 4C, yaitu yang pertama ada kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberikan pemahaman serta penjelasan apa itu gerakan kaki dan gerakan tangan yang dasar pada gerakan senam. Yang kedua ada berpikir kritis atau critical thinking. Guru memberikan murid untuk menanyakan materi yang tidak dipahami. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi, yaitu gerakan tangan dan kaki yang dasar dalam senam. Yang ketiga ada kolaborasi atau collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi dengan tujuan untuk setiap kelompok agar mempresentasikan ulang dan memberikan contoh tentang gerakan tentang materi tersebut. Yang terakhir ada komunikasi atau communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok yang lain atau individu yang dipresentasikan. Yang terakhir pada tahapan kegiatan inti yaitu proses pemecahan masalah. Yang pertama, peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa. Yang kedua, ada peserta didik menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada kegiatan penutup yang dilakukan selama 2 menit. Yang pertama ada guru memberikan tugas mandiri terstruktur atau TMT. Yang kedua, guru meminta salah satu peserta didik memimpin doa dengan disiplin untuk menutup pembelajaran hari itu. Yang selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran.
Yang pertama ada sikap tentang tanggung jawab, jujur, dan disiplin melalui penilaian diri. Dan selanjutnya ada pengetahuan dari penugasan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapan dari simulasi investigasi kelompok atau investigation group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketua kelas dimohon berdoa dulu ya. Go. Baik, semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih ketua kelas. Saya absen dulu ya. Imam, Pak. ya, Lintang, Hadir, Pak. Aska Ainun, Hadir. Jelita. Oke, masuk semua hari ini ya. Pada tahap ini, biasanya guru melakukan kegiatan pendahuluan seperti melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran, serta mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengecek kehadiran dari peserta didik. Hari ini Bapak ingin membahas tentang senam aerobik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang senam aerobik. Oke, ada yang tahu senam aerobik apa? Saya, Pak. Oke, silakan Lintang. Senam aerobik adalah rangkaian senam yang terpola atau yang tidak terpola yang diiringi dengan musik ritmis. Oke, good jawabannya Lintang. Sedikit menambahkan Bapak, senam itu aerobik itu berasal dari kata aero yang artinya pernapasan. Nah, bisa kita hubungkan senam ini dengan ada aluran pernapasan, oke? Untuk tahapan selanjutnya, ada orientasi peserta didik kepada masalah. Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, atau mencari informasi dari internet yang berhubungan dengan senam. Yang kedua, ada guru mengajukan pertanyaan tentang apa itu senam aerobik sebagai pertanyaan pembuka. Oke, Pak. Oke, buka buku senam kalian halaman 33. Nah, hari ini Bapak ingin kalian membahas tentang rangkaian senam, dibagi dari rangkaian tangan, lalu dan kaki. Nah, Bapak akan membagikan kelompok, Lintang dengan Imam, Jelita dengan Aska. Oke, siapa yang ingin mengambil rangkaian tangan? Saya, Pak. Oke, Jelita. Saya, Pak. Lintang kaki. Saya kaki, Pak. Oke, Pak. Bapak ingin kalian beri waktu 15 menit untuk diskusikan apa aja yang ingin kalian jelaskan. Baik, Tidak Pak. usah menggunakan PPT, hanya penjelasan singkat saja, oke? Siapa? Oke. Siapa? Silahkan. Pada saat ini, kita sudah masuk ke dalam tahapan memilih topik. Peserta didik memilih satu topik dari beberapa topik yang disediakan oleh guru. Lalu selanjutnya ada perencanaan kooperatif, di mana peserta didik dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas, dan tujuan khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih pada tahap pertama. Selanjutnya ada implementasi, di mana peserta didik menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di dalam tahapan kedua. Kegiatan pembelajaran melibatkan ragam aktivitas dengan mengarahkan peserta didik pada jenis-jenis sumber belajar yang berbeda, baik di dalam atau di luar sekolah seperti di internet. Guru selalu aktif mengawasi setiap kelompok dan menawarkan apabila bantuan diperlukan. Yang selanjutnya dituntut untuk menganalisis dan sintesis. Peserta didik menganalisis dan mensintesis data informasi yang diperoleh pada tahap ketiga dan merencanakan bagaimana informasi tersebut akan diringkas dan disajikan dengan cara yang menarik sebagai bahan untuk dipresentasikan di depan kelas nanti. Oke anak-anak, apa sudah siap? Siapa? Siapa? Oke, siapa yang mau presentasi pertama? Saya, Pak. Oke, sebut kelompok nama Lintang, aku, Pak. saya persilahkan. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan gerakan kaki. Yang pertama yaitu marching. Marching itu adalah gerakan jalan di tempat dengan menggunakan kaki setinggi betis. Jadi seperti ini ya. Yang kedua itu jogging. Jogging merupakan gerakan yang ditandai dengan menggerakkan atau mendekatkan kaki ke bokong. Seperti ini. Ya. Yang ketiga yaitu kicking. Kicking itu gerakan dilakukan dengan low impact.
karena gerakan ini cukup banyak menggunakan tenaga. Berikut caranya gini. Seperti ini. Nah, cakep. Kemudian yaitu jumping jack. Yang keempat, gerakan ini menghubungkan kaki selebar 1,5 bahu sambil melompat. Seperti ini. Lalu ditekankan kedua kaki mendarat berawal dengan bola kaki dan berakhir ke tumit dengan menggunakan fungsi persendian ankle. Gerakan ini dilakukan dengan high impact. Seperti ini. Yang selanjutnya itu knee up. Gerakan ini mengangkat lutut minimal setinggi pinggang. Seperti ini. Oke, cukup dari kami. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Lintang. Oke, sudah cukup. Oke, kelompoknya Jelita saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan dasar tangan dalam senam dan dicontohkan oleh Azka. Gerakan-gerakan lengan yang ada pada senam aerobik sebenarnya mengadopsi dari gerakan-gerakan yang ada dalam teknik gerakan latihan beban. Karena itu, nama dan teknik gerakan lengan yang ada dalam senam aerobik adalah sama persis dengan nama-nama dan teknik gerakan dalam latihan angkat beban. Yang pertama yaitu ada bicycle. Gerakan menekuk persendian siku dan meluruskan kembali. Gerakan ini berfungsi untuk melatih otot lengan depan. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua itu ya ada upright row. Gerakan mengangkat tangan dari depan perut ke bawah ke arah dada. Gerakan mendayung yang dominan melatih otot samping badan. Contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu ada chest press. Gerakan mendorong lengan ke depan dada. Gerakan ini berguna untuk melatih otot dada. Contohnya seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada open the window. Gerakan membuka dan menutup lengan bawah di depan wajah. Gerakan ini berguna untuk melatih otot dada. Seperti ini. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Jelita. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya ada presentasi hasil final. Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikannya dengan cara menarik kepada seluruh kelas dengan tujuan agar peserta didik lain saling terlibat satu sama lain dalam pekerjaan mereka dan memperoleh pemahaman terhadap topik yang dibahas. Presentasi dapat dipimpin oleh guru. Namun, tidak lupa dengan tahapan evaluasi, di mana setelah kelompok berhasil menampilkan hasil kerjanya, guru langsung dapat memberi respon dengan masukan. Maupun jika dirasa hasil presentasi tersebut menarik, guru bisa memberikan pujian terhadap kelompok presentasi tersebut. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kami. Oke, silakan. Izin bertanya, apakah gerakan tangan bisa dikombinasikan dengan gerakan kaki? Oke, good. Pertanyaan dari Lintang. Tepuk tangan. Jawabannya bisa ya, karena senam itu berhubungan dengan rangkaian tangan dan kaki. Contohnya seperti bicep bisa digabungkan dengan mersing, gerakan mersing. Oke, seperti itu. Sudah jelas? Jelas, Pak. Mungkin sekian dari hari ini. Mungkin bisa dipimpin doa oleh ketua kelas. Baik, Pak. Baik, sebelumnya mari kita berdoa bersama agar semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, cukup sekian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian penjelasan dan contoh video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.